Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Salat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar anak-anakku semua? Siswa kelas 6 min 1 Kota Dumai, tentu kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan insyaallah semangat belajar ya, untuk menjadi anak-anak yang cerdas dan menjadi generasi yang soleh dan solehah. Baik anak-anak semua, sebelum kita lanjutkan pelajaran akidah akhlak kita, terlebih dahulu kita membaca surat Al-Fatihah. Ikuti kita bersama-sama, kita membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik anak-anakku semua, untuk pelajaran akidah akhlak pada kesempatan ini kita mulai dari bab 1, yaitu bersihkan hati dengan memohon ampun. Ya, silakan handphonenya ditatapi ya. Kita lihat dulu peta konsep. Ya, kita akan mempelajari tentang kalimat istighfar. Apa pengertian kalimat istighfar? Kemudian bagaimana luasnya ampunan Allah? Kemudian yang ketiga, rendah hati dan pemaaf. Yang keempat, hikmah istighfar. Ya, di layar Ananda bisa lihat seorang anak yang sedang menengadahkan tangannya ke atas sebagai tanda anak tersebut sedang berdoa kepada Allah. Apakah kalian pernah berdoa dan minta ampun kepada Allah? Tentu pernah, bukan? Baik anak-anak semua, apa itu pengertian istighfar? Apa pengertian istighfar? Siapa tahu? Iya. Istighfar adalah merupakan kalimat astaghfirullahal azim, yang berarti aku minta ampun kepada Allah yang Maha Agung. Atau dalam terjemahan yang lain, aku memohon keampunan Allah yang Maha Agung. Kalimat istighfar adalah tindakan meminta maaf atau memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa yang telah dilakukan oleh umat Islam. Jadi ketika kita berdosa, berbuat kesalahan, untuk menghapus dosa dan kesalahan itu, maka caranya adalah dengan memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala seraya mengucapkan astaghfirullahal azim. Nah, anak-anak semua, sebagai manusia memang tidak pernah luput dari perbuatan salah dan dosa. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 222, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, sesungguhnya Allah
menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Anak-anakku semuanya, sebagai manusia kita harus memiliki sifat pemaaf dan rendah hati. Apa ciri-ciri seseorang yang memiliki sikap dan sifat rendah hati dan pemaaf? Kenapa kita harus menjadi pemaaf? Karena Allah adalah Maha Pengampun dan Pemaaf. Maka kita juga harus menjadi pemaaf dan memiliki sikap rendah hati. Apa ciri-cirinya? Yang pertama, tidak suka atau tidak berambisi menjadi orang terkenal. Itu. Yang kedua, menjunjung tinggi kebenaran dan bersedia menerimanya. Yang ketiga, tidak segan dan malu bergaul dengan fakir miskin, bahkan membantu mereka. Yang keempat, ringan tangan dalam membantu orang-orang yang memerlukan bantuan. Yang kelima, tidak merasa berat berterima kasih atas kebaikan orang lain dan tidak keberatan untuk memaafkan mereka yang telah berbuat salah kepada kita. Silakan Ananda semua lihat di layar handphone. Apa hikmah di balik pembiasaan kita membaca Astaghfirullahalazim? Apa hikmahnya anak-anak semua? Hikmahnya adalah yang pertama, hati akan menjadi tenang. Jadi orang-orang yang mengucapkan istighfar, mohon ampun kepada Allah, minta maaf kepada Allah, maka hatinya akan menjadi tenang. Yang kedua, diampuni salah dan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, diberikan kelapangan rezeki. Nah, orang yang minta ampun kepada Allah dan beristighfar itu akan lapang rezekinya, akan mudah rezekinya. Dan yang keempat adalah selalu memiliki sikap rendah hati dan tidak sombong. Ini luar biasa orang-orang yang memiliki sifat yang suka mengucapkan istighfar, kemudian menjadi rendah hati dan tidak sombong di dalam aktivitas kehidupannya sehari-hari. Nah, anak-anakku semuanya, ini ada gambar, ya, anak-anak yang suka berkelahi, anak-anak yang suka mengadu domba. Nah, tidak selamanya kita berkelahi, tidak boleh. Tidak selamanya kita bermusuhan. Nah, maka kita sebagai anak-anak soleh, sebagai orang muslim, harus senantiasa meminta maaf dan memberikan maaf. Nah, setelah kita meminta maaf dan memberi maaf, maka pergaulan kita akan lebih baik lagi dan tidak ada permusuhan di antara sesama umat Islam. Nah, anak-anakku semua, ada ujian atau uji kompetensi. Silakan anak-anak dibaca dan dijawab dan nanti serahkan kepada Ustaz. Demikian, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.